Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa salim iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada seluruh para sahabat-sahabat Nabi, para tabi-tabiinnya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat semua. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan ahwat ribat manbul hikmah ini, dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun tujuan keinginan kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah pasti mengabulkan dosa kita, mengampuni. Allah insya Allah mengabulkan apa yang dipinta oleh kita, apapun itu. Kita meminta maaf, meminta maghfirah, meminta ampunan, Allah pasti mengampuninya. Dan meminta apapun hajat kita, sebesar, sesulit apapun keinginan kita, bagi Allah adalah mudah. Kalau Allah menghendaki, insya Allah diijabah secara kontan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dikala tatkala hamba-hamba kami berdoa kepada kami, kami dekat, maka kami memberi kepada yang berdoa. Bahkan selagi berdoa langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi kalau berbicara tentang ini, Al-Fakir ingat dulu ya, Al-Fakir waktu belajar ya di daerah Banten ya. Al-Fakir punya guru lah taruh. Subhanallah. Itu benar-benar itu. Jadi begitu berdoa, begitu dikabul itu benar-benar. Kan lagi ngobrol gitu kan, lagi ngobrol. Langsung dia keluar. Pas keluar, ya Allah minta uang, ya Allah minta uang, ya Allah minta uang. Masuk ke dalam rumah. Benar. Enggak lama itu langsung banyak tamu berdatangan, mobil motor pada datangan, langsung ngobrol-ngobrol, ya ngasih uang. Uang sampai numpuk di depannya. Subhanallah. Jadi memang kalau menurut keterangan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, memang doa itu ada ya langsung. Begitu berdoa, begitu. Tergantung kehendak Allah sih ya. Ya tergantung yang berdoa juga gitu. Sudah dekat dengan Allah atau belum gitu kan. Tapi ada doa yang ditangguhkan. Ya ada doa yang bahkan nanti di akhirat dikasihkannya. Tapi intinya kita berdoa itu adalah tidak mulkoh. Berdoa itu adalah tidak sia-sia, walaupun tidak ketemu di bumi ini, tidak ketemu di dunia ini, pasti
di akhirat akan ketemu. Jadi berdoalah sebanyak-banyaknya. Jangan bosan untuk berdoa. Insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah di sini Al-Fakir mau ngobrol ya, mau berbagi tentang masalah tawasul ya. Karena belakangan ini ya maksudnya tidak dari awal maksudnya. Jadi pertama ada Islam di Nusantara, ya kita yang namanya tawasul itu ada gitu. Jadi pertama masuk Islam ke Nusantara, tawasul itu sudah biasa, sudah dibudayakan, sudah dibiasakan maksudnya. Tapi pas kesini ya bermunculan ada ustadz-ustadz baru justru melarang, bahkan menganggap sesat lah. Tidak ada hadisnya lah, tidak dilakukan oleh Rasulullah lah, apakah Rasulullah kurang pintar lah, berbagai macam lah. Tudingan-tudingan, omongan-omongan seperti itu. Itulah yang Al-Fakir tidak senang. Jadi kalau kita beda pendapat, beda persepsi, beda pandangan, ya itu terbuka. Open, silahkan. Namanya juga pendapat. Berbeda itu hal biasa, wajar. Tapi yang tidak biasa, yang tidak wajar, kita menyalahkan, menyesatkan orang yang tidak sepaham dengan dia, dengan kita. Itu. Jadi kita tetap Islam itu bersatu. Qalbun yani wahid. Apapun pendapat kita, persepsi kita, pandangan kita, tetap Islam adalah satu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sini Al-Fakir ya mau menjelaskan tentang yang melakukan tawasul ini. Jadi tawasul ini adalah boleh, tawasul ini adalah hukumnya sunnah. Bahkan ini berlaku di zaman Rasulullah. Bahkan para sahabat juga melakukan tawasul ini. Bahkan Nabi juga melakukan tawasul ini. Bahkan para nabi yang terdahulu juga melakukan tawasul ini. Alhamdulillah. Jadi dari mana? Kalau bahwa Nabi itu bertawasul, kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada. Bahkan pada suatu ketika ya, itu hadis sahih Muslim ya. Jadi Rasulullah berkata, "Ighfir li Fatimah binti Asad." Ampuni ya Allah Fatimah binti Asad. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah kuburannya. Fatimah bin Asad. Terus berwasilah Rasulullah, bertawasul Rasulullah. Dengan siapa bertawasulnya? Bihaqi nabiyika, dengan hak Nabi. Fatimah itu siapa? Ya, beliau. Wal anbiya'i, dan bertawasul juga dengan para nabi-nabi. Alladzina min qabli, para nabi-nabi yang terdahulu. Itu Rasulullah juga bertawasul kepada Allah dengan para nabi-nabi yang terdahulu, di samping bertawasul dengan diri.
Jadi boleh bertawasul itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Idzalamu, jika manusia ya mungkin zaman dulu nih waktu Nabi masih hidup berbuat dosa, terus ja'uka, datang kepadamu Muhammad, terus mereka itu fastaghfirullah, mereka itu minta ampun, bertobat kepada Allah, tentu di depan Nabi. Terus fastaghfirullahum rasul. Terus Nabi karena ya melihat orang-orang pada minta ampun kepada Allah, minta nangis, ya akhirnya kan Nabi pun ikut berdoa, mendoakan. Itu lawajaru tawwabur rahim, itu diampuni oleh Allah. Itu berarti itu bertawasul. Jadi orang-orang itu datang kepada Nabi, bertobat di depan Nabi, terus Nabi ikut berdoa, maksudnya untuk menobatkan atau meminta tobatkan orang-orang itu. Lawajadullah, maka seperti itu Allah mengampuni, tawwabar rahim. Karena Allah adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Dan ada lagi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan carilah jalan wasilah. Carilah jalan untuk bisa dekat kepada Allah. Wasilah itu kita cari bagaimana jalan supaya kita bisa dekat kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi, dan kita berjuang di dalam jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kita menjadi orang yang bahagia, beruntung. Jadi ayat ini tiga kandungan. Satu, memerintahkan kita untuk bertaat, untuk bertakwa, untuk berbakti kepada Allah. Dan kedua, kita untuk bertawasul, mencari jalan bagaimana caranya kita supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Perantara-perantara apa yang kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Terus wajahidu fisabilih, dan kita jihad, berperang dengan orang yang perlu kita perangi, orang yang mengganggu Islam, orang yang memusnahkan Islam, orang yang tidak damai dengan Islam. 3 perintah. Kalau saja 3 perintah ini kita lakukan, maka lalakum tulihun, insya Allah kita mendapat kemenangan, mendapat keberuntungan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ada hadis Nabi ya. Hadis Nabi yang diceritakan dari Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik ini adalah satu sahabat Nabi yang sangat setia, yang berbakti kepada Nabi dari kecil. Jadi karena waktu Nabi datang ke Madinah, ya ini Anas bin Malik ini baru umur 10 tahun. Baru umur 10 tahun. Tapi setelah itu dia berkembang besar, dia ngabdi. Jadi semenjak dia masih berusia
dini itu udah dengan Nabi gitu. Mengabdi dia kepada Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Jadi ini termasuk sahabat Nabi yang ketiga yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi, karena dia sehari-hari dengan Nabi. Jadi apapun yang Nabi katakan ya beliau dengar gitu kan. Jadi banyak, makanya hadisnya banyak karena dia memang selalu bersama dengan Nabi. Jadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, hadis Nabi ini 2284 hadis. Subhanallah. Jadi pernah Anas bin Malik ini menyaksikan Anasin kola. Ini hadis diriwayatkan dari Anas. Anas bin Malik berkata, Ja'a rajulun a'rabiyun ilan nabi. Jadi pada suatu saat itu ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki dari suku Arab Badui. Jadi suku Arab Badui itu adalah suku Arab pedalaman lah, maksudnya Badui ya. Jadi memang di Arab ini yang punya karakter berani, karakter tidak ada sungkan-sungkannya, karakter lah benar-benar, kalau istilah sekarang apa namanya, istilahnya tidak ada sungkan lah, berani gitu, kasar wataknya. Jadi kalau bertanya ke Nabi ini nggak ada yang dialing-alingi gitu. Karena kalau sahabat-sahabat yang lain kan begini, kalau misalkan ada Nabi selalu tunduk, kayaknya nggak berani untuk mengangkat kepala saja. Jadi takut ya, terus malu. Tapi kalau orang Arab Badui ini nggak seperti itu, jadi biasa saja gitu. Jadi berani gitu. Memang orangnya berani, juga orangnya memang kasar, tapi dengan keadaan Arab, dengan keadaan suku Arab Badui ini memang banyak hikmah gitu. Kenapa banyak hikmah? Karena orang yang berani bertanya kan otomatis sahabat lain tidak berani untuk bertanya karena nggak pantas ditanyakan, sebagai macam-macam lah. Wah, ini nggak pantas ditanyakan, malu. Kalau Arab Badui enggak gitu. Yang dia nggak ngerti nanya gitu, nggak takut gimana gitu. Pada suatu waktu itu datang suku Arab ya, laki-laki Arab Badui kepada Nabi, berkata, nanya gitu kan, ya Rasulullah, ay Rasulullah, atainaka wa ma lanna ba'irun ya'id wa sobiyun yagid umman syadda syi'ran fi yakur. Jadi orang suku Arab itu datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, kami datang kepadamu karena kami sudah tidak mendengar lagi anak-anak berteriak, anak-anak bersuara, udah tidak mendengar lagi orang-orang meringis. Kenapa? Karena memang saking sudah tidak ada air, jadi kemarau gitu. Kalau bahasa kitanya mah, wah ini di masyarakat sudah benar-benar udah tidak kedengaran apa-apa. Saking sudah benar-benar tidak ada air gitu. Sudah lelah seperti itu. Terus dia mengucapkan syair. Kalau di Arab itu kan syair ya. Kalau di sini apa namanya? Ya semacam kalau bahasa Sunda semacam nyairan ya gitu. Kalau bahasa Arab syair gitu kan. Kalau bahasa itu pantun gitu ya. Jadi orang Arab Badui ini mengucapkan syair seperti ini. Walaisa lana illa ilaika piraruna. Kalau bahasa kitanya, ya Rasulullah, tidak ada lagi
buat kami ya Rasulullah. Penderitaan ini tidak ada lagi tempat kami mengadu, tidak ada lagi tempat kami meminta pertolongan, ilaika terkecuali kepadamu. Ini kan beristighosah, meminta bantuan, bertawasul. Tidak diusir oleh Nabi. Tidak kata Nabi seperti ini, udah ke Allah aja langsung mintanya, jangan ke aku, udah kamu pergi. Enggak. Rasulullah mendengarkan dengan setia. Terus meneruskan syairnya, wa aina pirarunas illa rusul. Dan akan kemana lari meminta pertolongan orang-orang terkecuali kepada Rasulullah. Itu kalau kita dibilangkan jangan meminta kepada manusia, mintalah langsung kepada Allah saja. Itu bertawas, itu bukan minta kepada Nabi, bukan. Tetap mintanya kepada Allah. Cuma kalau dia langsung minta kepada Allah, apa iya dia merasa memang jauh dengan Allah? Oleh karena itu, kalau mereka menganggap Rasulullah itu kan Rasulullah, Rasulnya Allah. Jadi walaupun mintanya ke Rasulullah, tujuannya tetap supaya Rasulullah minta kepada Allah. Terus setelah mendengar seperti itu, bagaimana Rasulullah marah? Enggak. Bagaimana Rasulullah mengusir? Enggak. Bahkan Rasulullah yajurru rida'ahu hatta soidal minbar faqala Allahumma skina ghaitha. Rasulullah langsung narik sorbannya dan naik ke mimbar, dan di atas mimbar berdoa, Allahumma skina ghaitha. Ya Allah, turunkanlah hujan. Bukankah itu namanya tawasul? Bukankah itu namanya istighosah? Meminta kepada Nabi supaya Nabi minta kepada Allah. Sama dengan istilahnya kita ke wali-wali, kita ke ulama-ulama. Orang datang ke ulama, orang datang ke kiai, orang datang ke kesepuhan. Sama seperti itu. Mama, kiai, abah, tolong saya ini. Nanti kesepuhan kiai meminta kepada Allah. Itu tawasul, itu sama aja dengan itu. Jadi hal tawasul, hal istighosah, Nabi juga melaksanakan. Dari zaman Nabi, sahabat juga melaksanakan hal seperti itu. Jadi itu adalah sunnah hukumnya. Tidak apa-apa. Tidak apa. Dan di dalam hal ini, sahibu kitabi Khulasatul Wafa, pengarang kitab Khulasatul Wafa telah berstatement, inna tawasula, sesungguhnya bertawasul, berdoa dengan menggunakan perantara, wa tasyafu'a, dan minta bantuan, bihi, dengan Nabi, wabijahi, dengan jahnya Nabi, wabi barokatihi, dengan berkahnya Nabi. Itu min sunanil mursalin, itu adalah sunnahnya para rasul, wasirotis salafis solehin, dan itu adalah perjalanannya para salafus solehin. Artinya apa? Artinya bertawasul itu hukumnya boleh, dan bertawasul itu hukumnya sunnah, dan doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah melalui tawasul dan istighosah ketimbang kita yang belum begitu bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa. Yang penting yang kita tawasuli, yang kita istighosah itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita datang kepada orang yang begitu jauh kepada Allah, orang yang begitu ingkar kepada Allah, orang yang begitu tidak senang terhadap
peraturan Allah, jangan. Datangnya kepada para ulama, para aulia, dan para solihin. Jadi ahli-ahli ibadah lah. Walaupun di dalam ilmunya tidak begitu luas, walaupun di dalam pengetahuannya biasa, tapi dia soleh, berbakti, warok di dalam agama, silakan kita datang bertawasul kepada dia dan beristighosah kepada dia. Jangan begini. Kita, kalau kita misalkan nih, wah kita punya kerjaan nih ya, punya tanah misalkan untuk ladang untuk dicangkul. Ya Allah, tolong cangkulkan ladang saya. Ya Allah, tolong. Masa seperti itu? Ya kita beristighosah lah, kita minta bantuan kepada orang. Ya walaupun itu tetap yang memutuskan adalah Allah. Ya cuman kita beristighosah, minta bantuan kepada orang, Kang, tolong saya bantuin dong, atau tolong saya bantu, atau tolong saya tolong Kang, Pak, itu cangkulin ladang saya. Ya kita minta tolong, minta bantuan kepada orang. Masa sesat, masa musyrik? Yang tidak boleh itu mengtuhankan selain Allah, itu baru musyrik. Pohon kayu kita anggap Tuhan, kita sembah. Manusia kita sembah, itu baru musyrik. Tapi kalau kita hanya sekedar tawasul, kita hanya sekedar istighosah, ya itu udah kebiasaan kita. Jadi kita sebenarnya, misalkan kita kepada orang, mama atau abah atau misalkan kiai, tolong saya ini, itu kan ucapan biasa. Jadi ucapan biasa itu namanya majaz lah gitu kan. Jadi udah kebiasaan, walaupun kita minta tolong kepada siapapun ya, tapi hati kita kan Allah tetap yang menentukan. Itu hanyalah bahasa saja. Walaupun kita minta bantuan ke dokter, dokter ini saya sakit, tolong saya ini sembuhkan, suntik, apa gimana, minta obat. Tapi kan hati kita ke Allah kan. Ya cuma Allah memberikan ilmu kepada dokter tentang ilmu penyembuhan, tapi yang menyembuhkan Allah. Kita datang ke dokter bukan kita minta penyembuhan ke dokter. Dokter hanyalah kita bertawasul kepada dokter, beristighosah kepada dokter, tapi yang dituju adalah Allah. Dokter diberi ilmu oleh Allah, ilmu kesehatan, kita beristighosah kepada dia, tetapi yang menyembuhkan Allah. Jadi kita jangan keliru, kita datang ke kiai dibilang musyrik, dibilang kita mendewakan, dibilang kita mengkultuskan, tapi kita juga sering ke dokter minta bantuan, minta disuntik, minta diobat. Ini gimana ini gitu kan. Jadi tapi Al-Fakir tidak menyalahkan. Al-Fakir juga apa? Ya silahkan maksudnya. Jadi silahkan saja, karena persepsi pandangan silahkan kita berbeda. Yang penting satu, jangan sampai kita menyalahkan orang, jangan sampai kita menyesatkan orang. Di hadapan Allah kita sama, dan tujuan kita pun tetap sama, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Fakir menghimbau kepada semua ikhwan akhwat Al-Fakir yang memang masih memakai tawasul, istighosah, silakan lanjutkan, silakan. Dan yang tidak suka memakai, ya silakan juga. Entoh yang menilai kebenaran dan kesesatan itu adalah Allah nanti di Mahkamah Agung. Seperti itu saja. Jadi kita saling menghargai saja, kita saling merespon saja lah. Jadi yang terpenting kita adalah Islam itu adalah wala tafarraqu jami'a. Jangan sampai kita berpecah belah. Jadi kita kan jangan sampai gini. Kita yang dibacanya hadis, kita yang dibahasnya Al-Quran, kita yang dibacanya riwayat Nabi, kita yang dibacanya riwayat sahabat, kita yang dibacanya riwayat ulama, tapi nyatanya kita masih jelek menjelekkan, masih sesat menyesatkan, masih kita gontok-gontokan. Apa ini? Udah kita hilangkan yang namanya permusuhan,
kita jauhi yang namanya perpecahan, pendapat silakan berbeda, tapi persatuan kita harus dijaga, insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kita saling doakan. Semoga yang tidak bertawasul, yang tidak beristighosa, yang tidak melaksanakan ini dan itulah yang sudah membudaya di Nusantara, silakan, tidak memakai juga silakan, tapi tetap kita saling doakan semoga kita semua mendapat anugerah, maghfirah, rahmat, dan kita semoga mendapat pengampunan Allah semua, dan kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah, khilaf, dan kekeliruan. Al-Fakir, karena al-insan mahalul khata wa nisyan. Dan begitu juga Al-Fakir mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kata-kata Al-Fakir yang tidak berkenan di hati, itu adalah Al-Fakir tidak sengaja. Berbicara hanya sekadar berbicara. Berbicara adalah hanya sebatas kita tanda bersilaturahim. Makanya oleh karena itu maafkan Al-Fakir. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.